Saudari dan saudari yang terkasih, terdapat 2 anak remaja, anak dari gembala yang sehari-hari mengurus domba-domba di daerah Efrata dekat kota Bethlehem. Kedua anak itu suka curhat satu sama lain. Curhat tentang masa depan mereka. Mereka orang miskin, mereka bau domba, mereka tidak mempunyai harapan akan hari esok. Nasib mereka suram, tidak bersinar. Maka mereka sedih. Sampai pada suatu hari tiba-tiba di tenda-tenda mereka ada ribut, ramai. Seorang gembala yang sudah lanjut usia, dia keluar. Hai kawan-kawan, saya mendengar suara dari surga. Belum selesai berbicara, hai kawan-kawan, saya melihat sinar besar di langit, malaikat. Ada apa? Kabarnya ada anak baru lahir di kandang mereka. Sederhana kecil. Ngapain musuh bersorak-sorai? Biasa-biasa saja bahwa di antara kita ada anak kecil yang lahir. Kata 2 anak itu. Tapi karena pengen tahu, maka mereka ke sana. Membawa selimut, kan dingin, bawa susu untuk minum. Mereka ke sana dan memang ketemu di suatu gua, di suatu kandang yang amat sangat sederhana, lahirlah seorang bayi. Dilahirkan oleh papi mami yang miskin, karena bagi mereka tidak ada tempat di penginapan, nggak bisa bayar. Serta merta, kedua anak kita ini jatuh cinta pada anak itu. Mengapa? Karena kedinginan, karena nangis, kehausan. Maka mereka melepaskan mantel mereka, selimut mereka, beri susuk domba kepada anak itu. Dan aneh. Si anak itu senyum kepada mereka, senyum kebahagiaan. Dan gara-gara senyum itu, gara-gara mereka bisa memberi sesuatu yang membuat anak itu bahagia, hati mereka tenang, damai. Kau daripada mengeluh, daripada ngerumpi, daripada takut, tiba-tiba ada damai dalam hati mereka. Maka mereka saling memandang, mengatakan, ayo, mau nak kita saban hari akan membawa susu, membawa pakaian, membawa makanan untuk anak itu. Boleh. Dan mereka berbuat demikian. Saban hari mereka memperhatikan, menengok anak miskin itu. Dan setiap kali anak miskin itu melemparkan senyum kepada mereka, bagi kebahagiaan. Dan serta-merta masa depan dari 2 anak itu berubah. Tidak lagi melihat masa depan jelek, suram, tapi justru kata mereka dalam membahagiakan orang kecil, orang miskin yang tak berdaya, letaklah masa depan kita penuh kebahagiaan. Beda. Daripada kami hanya mencari masa depan untuk diri sendiri, justru dalam melayani orang-orang kecil yang lebih susah daripada kita menemukan kebahagiaan dan tujuan hidup. Dan mereka menyampaikan kepada orang-orang lain. Mereka pada pagi hari ini juga menyampaikan berita gembira kepada kita semuanya. Kalau mau merayakan Natal, kalau mau merayakan hidup baru, kalau mau mencari kebahagiaan, tolong beranilah untuk berbagi-bagi yang satu dengan yang lain. Terutama berani menyampaikan Allah itu lahir di dalam hati kita masing-masing. Bukan di dalam suatu kandang yang indah, bukan di pohon yang besar, tapi justru dalam hati kita. Berubah di sini. Tahun ini sedikit banyak gereja di Indonesia mau memperhatikan kebahagiaan dalam keluarga. Terlalu sering saya berjumpa dengan keluarga di mana ada suasana dingin. Kalau sudah di rumah, bapak sedang membaca surat kabar
atau sedang gini. Games. Anak itu kabur. Mami itu sibuk. Kok sepertinya ada permusuhan di dalam keluarga. Sepertinya ada ketidakakoran, ketidakdamai dalam keluarga. Sedih. Saya tanya kepada keluarga, kalau saya kedua sama mereka, apakah kalian suka berdoa bersama-sama? Mereka saling memandang. Ya, kadang-kadang berdoa sendiri-sendiri. Bersama-sama enggak? Enggak. Rugi. Gara-gara mereka apa? Gara-gara mereka mempunyai gengsi. Gara-gara mereka tidak mau kelihatan sok suci. Gara-gara mereka sibuk sendiri. Tidak ada sempat untuk mempersatukan hubungan satu sama lain. Di mana Tuhan dilahirkan dalam keluarga, di mana Tuhan diungkapkan, kasih Allah itu dirasakan, di situ ada damai. Para malaikat bernyanyi damai, para gembala menyampaikan damai. Mari kita hari ini mengatakan damai. Bukan hanya nyanyi, tapi mewujudkan dalam kehidupan kita bersama-sama. Negara kita, keluarga kita, komunitas kita, banyak menderita, banyak susah. Syukur-syukur Bandung aman. Terima kasih kemarin tidak hujan sehingga kita bisa merayakan malam Natal dengan gembira. Tapi alangkah baiknya seandainya kita bisa membawa kebahagiaan kepada semua orang di mana pun mereka berada. Terima kasih ada sejumlah orang yang pergi ke Sumatera menyampaikan selamat Natal. Hanya solidaritas saja hadir dalam penderitaan orang-orang lain. Suatu kegembiraan tersendiri. Percaya, Allah itu mencintai kita. Tapi Allah itu membutuhkan daging, membutuhkan ungkapan, membutuhkan wujud nyata melalui ularan tangan kita. Natal bukan hanya untuk kita. Natal bukan hanya untuk merayakan suatu pesta besar, tapi Natal untuk berbagi-bagi sukacita yang Allah berikan kepada kita. Semoga dengan demikian, Natal itu berarti bagi kita. Kita percaya, kita yakin bahwa cinta Allah lebih besar daripada segala permusuhan antara manusia, antara segala peperangan. Akan ada damai, akan ada sukacita, ada kebahagiaan. Semoga kabar itu kita bawakan, kita nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat Natal semuanya. Usahakanlah supaya Natal itu membawa selamat bagi orang-orang lain. Amin.